dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama kita doakan agar virus corona ini cepat berakhir. Dan jaga terus semangat kalian, walaupun kalian berada di rumah, teruslah untuk selalu belajar dan mendisiplinkan diri pada waktu. Baik, pada kesempatan kali ini Miss akan mencoba membahas mengenai materi literasi dalam buku atau dalam buku paket bab 9. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai literasi buku. Sebelum kepada bukunya itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan literasi? Literasi di sini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk lebih membudidayakan gerakan membaca dan menulis. Gerakan membaca dan menulis ini memang sudah tidak asing ya bagi kita, karena di setiap pembelajaran pasti kita membaca dan menulis. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus lebih membudidayakan gerakan ini akan selalu terus berkembang di dalam diri kita. Itu terkait dengan literasi. Nah, literasi apa sih? Literasi di dalam sebuah buku. Buku ini ada 2 cakupan. Apa saja? Yang pertama yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi itu sendiri merupakan atau yang menyajikan cerita rekaan, atau yang maksud di sini adalah sebuah cerita yang berdasarkan hasil imajinasi si penulisnya itu sendiri. Apa sih contohnya? Contohnya di sini adalah seperti dongeng, novel, cerpen, fabel, komik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan cerita khayalan kalian. Yang kedua adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi di sini dia menyajikan fakta. Artinya adalah buku tersebut adalah kumpulan dari para pakar dan merupakan asli yang berupa fakta, tidak hasil dari imajinasi si penulisnya, tapi memang asli berupa fakta. Harus digarisbawahi ya terkait dengan fakta di sini, yaitu buku non-fiksi itu sendiri. Apa sih contohnya? Yaitu buku pelajaran, buku biografi, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari buku non-fiksi. Selanjutnya terkait dengan peta konsep. Apa sih peta konsep di sini? Peta konsep di sini adalah tujuannya. Tujuannya itu adalah memudahkan dalam memahami isi buku. Nah, yang dimaksud dengan memudahkan dalam memahami isi buku di sini adalah agar kamu memudahkan dalam membaca ulang kembali sebuah buku, yaitu dibuat dengan menggunakan peta konsep, atau yang sering kita dengar adalah sebutannya dengan mind mapping. Serupa seperti itu yang disebut dengan peta konsep. Kedua, mengetahui hubungan antar bagian buku. Nah, yang dimaksud dengan antar bagian buku ini adalah dia contoh bab 1 dengan bab 2 ada tidak kaitannya atau hubungannya. Nah, di situ dijelaskanlah bahwa buku tersebut memang ada kaitannya atau ada berkesinambungannya. Jadi tidak rancu. Itu yang dimaksud dengan poin nomor 2. Oke, selanjutnya poin nomor 3 yaitu menangkap gambaran umum tentang alur buku. Alur kalau misalkan di dalam sebuah buku fiksi, yaitu adanya alur maju, alur mundur, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan yang dimaksud dengan peta konsep. Jadi kamu bisa membuat peta konsep itu serupa dengan mind mapping. Kalau misalkan kalian perlu contohnya, boleh silahkan dibuka buku paket halaman 205. Silahkan bisa dilihat di sana. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah teknik membaca buku. Ini teknik membaca buku ini bisa untuk kedua-duanya ya, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi itu sendiri. Yang pertama adalah S, atau kita masuk ke sini dulu deh, yang disebut dengan metode SQ3R. Yang pertama S yang pertama itu apa sih? Yaitu survei. Di sini survei yaitu membaca sekilas keseluruhan buku, yaitu maksudnya adalah membaca cepat atau disebut dengan scanning ya, membaca cepat, membaca terlebih dahulu secara cepat. Yang kedua adalah Q di sini adalah question, yang artinya adalah menyusun daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan dari mana? Yaitu dari bukunya, baik buku fiksi maupun buku
non-fiksi. Apa sih yang menjadi pertanyaannya? Yaitu bisa berupa sebutannya adalah Askadimega. Masih ingat Askadimega? Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan 5W1H. Maka harus berupa sebuah pertanyaan. Yang ketiga yaitu R yang pertama, read, yaitu mengulangi atau memulai kegiatan membaca. Kalau tadi sudah membaca yang di awal itu secara cepat. Nah, tapi sekarang R yang kedua di sini adalah memulai kegiatan membaca. Nah, tapi membacanya itu dengan sungguh-sungguh. Kalau yang tadi adalah cepat, kalau yang kedua di sekarang adalah dengan sungguh-sungguh kalian membacanya. Yang ketiga adalah R. Yang keempat adalah R yang kedua yaitu disebutnya adalah recall, ya ke sini. Yaitu membuat catatan penting satu persatu atau per babnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan dari mana? Ya, pertanyaan dari yang sudah disusun tadi, yang di bagian kedua atau Q yang di bagian kedua di sini ya. Yang terakhir adalah review. Apa sih review? Yaitu meninjau kembali hal-hal penting yang telah dibaca. Meninjau berarti maksudnya adalah dia mengulang kembali apa yang sudah dibaca, lalu dituliskan kembali hal-hal yang penting atau poin per poin. Ini apa sih yang penting dalam bab 1, bab 2 dan lain seterusnya. Ini terkait dengan metode SQ3R untuk membaca sebuah buku, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi. Ini adalah salah satunya dengan membaca menggunakan metode SQ3R. Demikian penjelasan dari Miss, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Jaga terus semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.